Berikutnya nih, kalau berikutnya ini yang akan bertanya ada Genzi, Kakak Putri yang insya Allah akan bertanya kepada Ustadz Zaki Mirza berkaitan tema kita. Silakan Kak Putri. Ya sudah nyala, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri dari Remaja Islam Masjid Al Muhajirin. Ya, tenang Neng, saya ngos-ngosan. Masih muda semangat banget soalnya Ustadz. Saya izin bertanya Ustadz, bagaimana cara merubah atau menghilangkan budaya di suatu daerah yang saling membunuh jika anggota keluarganya menjadi korban? Padahal mayoritas warganya beragama Islam. Mohon jawabannya Ustadz. Coba ulang-ulang bagaimana? Keder. Bagaimana caranya merubah atau menghilangkan budaya di suatu daerah yang saling membunuh jika anggota keluarganya menjadi korban? Padahal mayoritas warganya itu beragama Islam. Oke, jadi sebenarnya di KTP agamanya Islam, jadinya Islam KTP. Mohon dijawab Ustaz. Tapi di sana ada budaya dendam lah begitu ya Ustaz ya. Iya, pertanyaannya kok Islam tapi sesama keluarga ngebunuh. Begitu maksudnya ya Neng ya? Iya Ustaz. Ya oke, siap, makasih. Kita kalau yang nanya ABG Kiai seger jawabnya. Dari tadi Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah Neng. Jadi gini, Syekh Muhammad Abduh seorang ulama dari Mesir. Ini kita ingin mengetahui apa sih nilai Islam. Beliau masuk ke Eropa. Eropa tuh ada Inggris, ada Perancis, Spanyol ya. Nih ibu yang bengongnya pasti nggak paham, udah saya tahu dah. Masuk ke sana beliau bilang apa? Saya masuk ke Eropa, saya tidak melihat banyak orang Muslim, tapi saya melihat nilai-nilai Islam. Paham gak maksudnya? Oke. Di sana kan disiplinnya, jaga kebersihannya, bersih banget Bu. Sampai selokan tuh airnya bening banget. Antrinya juga tahu diri. Lah kita di lampu merah asal pagi, la ilaha illallah. Kalau belum ngabsen kebun binatang belum rapi itu. Di sana nilai-nilai Islamnya ada tapi Muslimnya jarang. Syekh Muhammad Abduh berkunjung lagi nih ke Asia Tenggara. Filipina, Thailand, Singapura, masuk ke Indonesia. Di Indonesia saya melihat banyak orang Muslim tapi tidak melihat nilai-nilai Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Makanya orang kalau haji, pulang haji namanya haji apa Bu? Mabrur. Mabrur itu diambil dari kalimat al-birru. Al-birru itu dalam bahasa Arab terjemahnya apapun yang bersifat kebaikan itu namanya al-bir. Maka ada lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan mendapatkan nilai kebaikan-kebaikan sampai kita menyerahkan dan bersedekah yang terbaik dari yang kita punya. Jadi Islam itu bukan hanya casing Neng. Islam itu harus didalami secara betul-betul dikaji, kemudian diselami. Maka lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran selalu mengajak untuk berpikir. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, tidakkah kalian merenungi, tidakkah kalian berpikir. Islam itu bukan hanya di KTP saja. Tadi guru kita Ustadz Fikri sudah bilang, Islam jangankan menyakiti fisik Bu, menyakiti hati orang lain saja nggak boleh. Menyakiti fisik tidak boleh. Dan subhanallah kenapa banyak justru mengaku Islam tapi justru banyak membunuh orang lain. Jadi kalau ada orang yang ngaku Islam tapi dia menyakiti orang lain, that's not the real Islam. Itu bukan Islam yang sesungguhnya. Bagaimana lihat baginda Rasulullah SAW memuliakan orang lain. Bagaimana para sahabat juga seperti itu. Lah kita ternyata berislam baru pada kulitnya saja. Ibu metik buah, yang ibu mau ambil kulitnya apa buahnya? Buahnya. Islam ketika kita berislam yang mau kita jalani adalah nilai-nilai Islamnya. Itulah kenapa ibu lihat Allah perintahkan sholat. Tapi ketika Allah perintahkan sholat Allah ikut sertakan dengan perintah berbuat baik. Inna salata tanha anil fahsya'i wal. Lihat deh gerakan salam terakhir apa Bu? Salam kanan kiri.
Setelah tahiyat akhir kita kan salam, nengok kanan, nengok kiri. Artinya gerakan salam mau bilang, udah selesai sholatmu sudah, lihat tetanggamu tuh sebelah kanan. Jangan cuma yang sebelah kanan, lihat tuh sebelah kiri. Ternyata subhanallah, Islam itu memperhatikan secara detail urusan-urusan keseharian. Nih orang yang sholat, habis sholat ada sampah, benahin. Itu orang sholat. Orang yang sholat, habis sholat ada nenek-nenek mau nyebrang, seberangin. Orang yang sholat ada anak yatim sebelah kanan, santunin. Sebelah kiri janda tua, nafkahin. Sebelah sono janda muda. Apa kira-kira ya? Pakai di koma sih Ustaz ini jadi. Baik Ustaz Zaki Mirza, terima kasih atas jawabannya. Nah berikutnya pemirsa, guru kita Kiai Haji Fikri Haikal akan menyampaikan dan kita akan mendengar bersama-sama dan juga belajar bersama-sama dari suri tauladan kita Baginda Muhammad SAW, bagaimana beliau menghapuskan rasa sakit hatinya, bagaimana beliau menghapuskan rasa dendamnya kepada musuh-musuhnya. Selengkapnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Fikri Haikal. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.